Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salwa Azhari, saya dari Prodi Kimia, Universitas Negeri Semarang. Saya dari nomor K20B. Pada video ini saya akan melakukan praktikum kimia, yaitu menentukan entalpi pelarutan NaCl. Tujuan dari praktikum ini yaitu dapat mengidentifikasi apakah suatu reaksi bersifat endotermik atau eksotermik. Sebelum itu, saya akan menjelaskan mengenai landasan teori termokimia. Termokimia adalah ilmu yang mempelajari tentang perubahan kalor atau panas dalam reaksi kimia. Kalor merupakan salah satu bentuk energi. Energi didefinisikan sebagai kemampuan untuk melakukan kerja. Beberapa istilah dalam termokimia yang harus diketahui adalah sistem dan lingkungan. Sistem adalah sekumpulan elemen atau unsur yang saling mempengaruhi antara satu dengan yang lain. Misalnya, tabung reaksi yang berisi larutan yang bereaksi. Lingkungan adalah segala sesuatu di luar sistem. Foliatini 2008. Panas dan kerja keduanya adalah bentuk perpindahan energi ke dalam atau keluar sistem. Maka dapat dibayangkan sebagai energi dalam keadaan singgah. Jika perubahan energi disebabkan kontak mekanik sistem dengan lingkungannya, maka kerja dilakukan jika perubahan itu disebabkan oleh kontak kalor, atau menyebabkan perubahan suhu, maka kalor dipindahkan. Dalam banyak proses, kalor dan keduanya menembus batas sistem, dan perubahan energi dalam sistem adalah jumlah dari kontribusi itu. Pernyataan ini disebut hukum pertama yang mempunyai rumus matematika E sama dengan Q ditambah W, di mana delta E sama dengan perubahan energi dalam, satuannya Joule, Q sama dengan jumlah kalor yang diserap atau dilepas, W sama dengan kerja dengan satuannya Joule. Selanjutnya, alat dan bahan yang akan digunakan yaitu ada timbangan digital, termometer, penggaris, gelas, sendok, garam, serta air. Selanjutnya, saya akan melakukan praktikum termokimia mengenai menentukan entalpi pelarutan NaCl. Prosedur yang pertama yaitu kita harus menyiapkan alat dan bahan yang akan kita gunakan. Lalu, selanjutnya menimbang gelas kosong. Dan jangan lupa untuk dicatat massa gelas kosongnya. Massa gelas kosongnya 241 gram, lalu ditambahkan 2 cm air. Setelah itu ditimbang juga. Ditimbang kembali dan dicatat juga berapa massa gelas bersama airnya. Massa gelas bersama airnya 293 gram. Selanjutnya, setelah ditimbang gelas bersama air, lalu diukur suhu awal airnya. Jangan lupa untuk dicatat juga suhu awal airnya. Kita akan menimbang gelas kedua. Jangan lupa untuk dicatat massanya. Beratnya 241 gram. Selanjutnya ditambahkan 1 cm garam pada gelas.
Setelah sesuai 1 cm, lalu ditimbang kembali. Dan jangan lupa untuk dicatat kembali masanya. Massa gelas dan garam yaitu 283 gram. Setelah menimbang garam dengan gelas, lalu garam ini akan ditambahkan ke dalam air yang tadi kita timbang, lalu diaduk secara merata. Selanjutnya, air bersama garam ini diaduk dan nanti akan diukur suhunya, apakah suhu ini akan naik atau turun dari suhu awal tadi. Selesai diaduk, kita ukur suhunya. Jangan lupa untuk dicatat suhunya. Setelah melakukan praktikum, saya mendapatkan data pengamatan persamaan reaksi pelarutan NaCl ditambah H2O menjadi NaOH ditambah HCl. Massa gelas pertama 241 gram, massa gelas pertama ditambah air 293 gram, massa air 52 gram, suhu air mula-mula 30,3 derajat Celcius, massa gelas kedua 241 gram, massa gelas kedua ditambah garam 283 gram. Adapun gambarnya di sana ada gambar massa gelas pertama dan kedua, ada gambar massa gelas pertama ditambah air, dan gambar suhu air mula-mula. Massa senyawa garam 42 gram, suhu airnya 27,6 derajat Celcius. Pelarutan garam bersifat eksotermik atau endotermik, jawabannya endotermik. Hitung Q untuk pelarutan garam, hasilnya min 586,872 Joule. Hitung nilai Joule per gram garam, hasilnya min 13,97 Joule per gram. Bisa dilihat juga ada gambarnya di sana, ada gambar massa gelas kedua ditambah garam dan gambar suhu akhirnya. Perhitungannya, Q untuk pelarutan NaCl, Q sama dengan M dikali C dikali delta T, sama dengan 52 gram dikali 4,18 dikali 27,6 dikurang 30,3 derajat Celcius, hasilnya min 586,872 Joule. Hasilnya negatif, menandakan reaksi endoterm. Nilai Joule per gram NaCl, Q pelarutan NaCl dibagi massa NaCl sama dengan min 586,872 dibagi 42, hasilnya min 13,973149 Joule per gram atau sama dengan min 13,97 Joule per gram. Adapun pembahasannya, pada saat melakukan praktikum dapat diketahui bahwa reaksi antara air dan NaCl berlangsung secara endoterm karena mengalami penurunan suhu pada larutan yang semulanya 30,3 derajat Celcius menjadi 27,6 derajat Celcius. Endotermik adalah reaksi yang menyerap kalor dari lingkungan ke sistem dan memiliki nilai delta H positif. Sedangkan eksotermik adalah reaksi yang melepaskan kalor dari sistem ke lingkungan dan memiliki nilai delta H negatif. Pada reaksi endoterm adalah reaksi kimia yang memerlukan kalor atau panas. Adapun ciri-ciri reaksi endoterm sebagai berikut. Yang A, kalor berpindah dari lingkungan ke sistem. B, entalpi sistem bertambah. C, perubahan entalpi bernilai positif.
D. Entalpi awal lebih kecil daripada entalpi akhir. E. Terjadi penurunan suhu. Sedangkan pada reaksi eksoterm merupakan reaksi kimia yang melepas kalor atau panas, dengan ciri-cirinya sebagai berikut. A. Kalor berpindah dari sistem ke lingkungan. B. Entalpi sistem berkurang. C. Perubahan entalpi bernilai negatif. D. Entalpi awal lebih besar daripada entalpi akhir. E. Terjadi kenaikan suhu. Rumus perhitungan kalor reaksi adalah Q sama dengan M dikali C dikali delta T. Dari rumus tersebut dimasukkan data-data yang telah didapatkan dari percobaan. Hasilnya, kalor pelarutan NaCl yaitu min 586,872 Joule, sementara itu nilai Joule per gram reaksi sebesar min 13,97 Joule per gram. Kesimpulannya, suatu reaksi dapat dikatakan bersifat eksotermik apabila terjadi pelepasan kalor pada sistem yang ditandai dengan peningkatan suhu sistem. Sementara, reaksi bersifat endotermik apabila terjadi penyerapan kalor pada sistem yang ditandai dengan penurunan suhu sistem. Sekian dari praktikum saya, semoga video ini bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.